Pernah nggak sih lihat tumpukan buku yang belum dibaca rasanya makin tinggi aja, tapi waktu kok ya makin sempit? Nah, hari ini kita bakal bongkar solusinya, langsung dari buku Speed Reading karya Cam Knight. Ini bukan cuma soal baca lebih cepat loh, ini tentang mengubah total cara otak kita menyerap informasi. Siap-siap, kita mulai sekarang. Coba deh, pikirin pertanyaan ini. Otak kita itu kan superkomputer visual. Kita bisa langsung kenal wajah teman di tengah keramaian, atau lihat pemandangan rumit dalam sekejap mata. Tapi, anehnya, pas di depan tulisan, kok mesin secepat kilat ini mendadak jadi lemot kayak koneksi internet zaman dulu. Ini paradoks besar yang coba dipecahkan di buku ini. Dan inilah yang disebut dilema pembaca. Bayangin deh, kita semua ini punya hardware paling canggih, otak dan mata kita. Spek dewa lah, tapi masalahnya, softwarenya alias cara kita membaca yang diajarkan di sekolah, itu kayak program dari tahun 90-an. Udah usang banget. Jadi, pembahasan kita kali ini adalah soal gimana caranya mengupgrade software di kepala kita itu. Tapi tenang, ada kabar baiknya. Membaca cepat itu bukan sihir, bukan juga bakat dari lahir. Ini murni skill yang bisa dilatih kok. Buat otak kita, melihat sekelompok kata itu ya sama aja kayak melihat mobil, sama-sama informasi visual. Artinya, potensi buat melahap buku itu sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Kita cuma perlu tahu cara membuka kuncinya aja. Oke, jadi gimana dong caranya? Nah, solusi pertama dari buku ini mungkin kedengarannya agak aneh. Kunci membaca cepat itu ternyata ada di apa yang kita lakukan sebelum kita baca kata pertama. Jadi ini bukan soal kecepatan gerakan mata, tapi lebih ke persiapan mental. Sebut aja, baca sebelum membaca. Gini deh, membaca tanpa tujuan itu persis kayak masuk hutan tanpa kompas atau Google Maps. Ya, cuma jalan aja terus, muter-muter, capek, dan akhirnya nggak nemu apa-apa. Sebaliknya, kalau kita punya tujuan, jalannya jadi jelas. Nah, sebelum kita buka halaman pertama, kita harus kasih kompas dulu ke otak kita. Tanya, sebenarnya apa sih yang aku cari dari sini? Cam Knight merangkumnya jadi 2 langkah super praktis yang cuma butuh waktu semenit. Pertama, tetapkan tujuan. Buat apa gue baca ini? Kedua, lakukan pratinjau. Isinya tentang apa aja nih? Kelihatannya simpel banget ya, tapi jangan salah. 2 hal ini fondasinya. Ini yang bakal mengubah segalanya. Oke, kita bahas yang pertama. Tujuan. Pengen selesai baca buku ini tuh bukan tujuan lo ya. Itu cuma hasil akhir. Tujuan yang beneran itu bentuknya pertanyaan. Contohnya, 3 strategi marketing apa yang bisa gue pelajarin dari buku ini? Atau, apa sih argumen utama si penulis? Dengan pertanyaan spesifik, otak kita langsung berubah. Dari yang tadinya cuma nonton, jadi detektif yang aktif cari petunjuk. Sekarang langkah kedua, pratinjau. Dan analogi puzzle ini pas banget sih. Pernah nggak nyusun puzzle ribuan keping, tapi nggak lihat gambar contohnya di kotak? Wah, mustahil kan? Nah, tanpa sadar, itulah yang sering kita lakukan pas baca buku. Cuma butuh 2 menit buat lihat-lihat daftar isi, judul-judul babnya. Itu udah kayak ngasih contekan gambar puzzle-nya ke otak kita. Tiba-tiba, semua jadi lebih masuk akal. Oke, fondasi mental udah siap. Sekarang waktunya kita hadapi monsternya, musuh utamanya, yaitu kebiasaan-kebiasaan buruk yang udah nempel dari kita kecil yang diam-diam menyabotase kecepatan baca kita. Ada satu biang kerok yang harus kita basmi. Namanya regresi. Ini tuh kebiasaan mata kita yang suka loncat-loncat ke belakang. Baca lagi kata yang barusan dibaca, kalimat yang udah lewat, padahal udah ngerti. Penyebabnya bukan karena kita nggak paham, tapi karena cemas, takut ada yang kelewat. Dan tahu nggak, kebiasaan kecil ini bisa motong kecepatan baca kita sampai separuhnya loh. Coba deh lihat perbedaannya. Di kiri itu cara lama kita, kayak kura-kura. Baca satu kata demi satu kata, dikit-dikit nengok ke belakang, ragu-ragu terus. Nah, yang di kanan itu tujuan kita, jadi roket. Menyerap info langsung per kelompok kata, bergerak maju dengan percaya diri, dan percaya sama kemampuan otak kita sendiri. Perubahan dari kura-kura ke roket inilah intinya. Terus, gimana caranya ngelatih si roket ini? Ada 3 cara simpel. 1. Kalau dari awal tujuan kita udah jelas, rasa ragu buat nengok ke belakang itu bakal berkurang. 2. Pakai trik fisik. Pakai aja jari atau kartu buat nuntun mata sambil nutupin baris yang udah kita baca. Ini cara ampuh buat maksa mata kita nggak lompat-lompat mundur. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Ini pertarungan di kepala kita. Pas ada dorongan pengen baca ulang, sadari itu dan paksa diri buat terus maju. Lawan. Oke, tekniknya udah kita bahas. Tapi, sekarang kita ngomongin intinya. Buat apa lari kenceng kalau nggak tahu tujuannya kemana, ya kan?
Kecepatan itu percuma kalau kita nggak paham apa yang dibaca. Jadi tujuan utamanya bukan cuma cepat, tapi menyerap ide-ide besar dengan lebih efektif dan lebih baik. Dan kutipan ini ngena banget. Membaca cepat itu pada dasarnya bantu kita buat naik level. Dari yang cuma ngikutin alur cerita atau peristiwa dalam teks, kita jadi bisa nangkep dan beradu dengan gagasan besar di baliknya. Jadi ini bukan sekadar life hack loh, ini alat buat mengasah cara kita berpikir. Nah, esensinya ketangkep banget di sini. Pembaca yang lambat itu seringnya tenggelam di lautan kata, kejebak di detail-detail kecil. Sebaliknya, pembaca cepat itu belajar untuk terbang di atas teks. Jadi bisa lihat gambaran besarnya, polanya, koneksinya. Dan yang paling aneh sekaligus keren, ya ini, justru dengan maksa diri kita buat baca lebih cepat, pemahaman kita malah jadi lebih dalam, bukan dangkal. Jadi, sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Bayangin deh, Anda baru aja dikasih kunci master yang bisa buka semua pintu di perpustakaan dunia. Kalau kecepatan baca Anda bisa naik 2, 3, atau bahkan 5 kali lipat. Pintu mana yang bakal Anda buka duluan? Buku-buku apa yang bakal Anda lahap? Skill baru apa yang mau Anda kuasai? Pilihannya ada di tangan Anda. Tinggal mulai latihan. Dan lihat sendiri seberapa jauh Anda bisa pergi.